Reuni berujung tragedi. Pasangan suami istri, Paul dan Aubrey, pergi menuju ke sebuah villa untuk membuat pesta keluarga bersama keempat anaknya. Aubrey merasa senang dengan kedatangan keempat anaknya untuk memperkenalkan pasangan masing-masing. Acara makan malam pun dimulai. Saat acara makan malam berlangsung, terjadi perdebatan antara Drake dan juga Crispian. Di sela perdebatan, Torik menaruh kecurigaan pada sesuatu di luar jendela. Secara tiba-tiba, busur panah tertancap di kepala Torik. Seketika perdebatan keluarga menjadi teriakan yang histeris. Di saat berusaha menyelamatkan diri, Drake tertusuk busur panah demi menyelamatkan ibunya. Dalam keadaan panik, Felix berinisiatif agar salah seorang keluar untuk meminta pertolongan. Amy ditunjuk keluar untuk mencari pertolongan. Namun Amy pun tewas dengan luka sayatan benang di lehernya. Hal tersebut membuat Aubrey shock dan memilih berbaring di kamar. Sesaat Paul keluar mengantar Aubrey, muncul seseorang dari bawah kasur dan membunuh Aubrey dengan sangat kejam. Di saat yang bersamaan, Erin berusaha mengunci jendela. Rambutnya ditarik oleh si pembunuh, namun Erin berhasil kabur dengan menusuk lengan si pembunuh. Sesaat itu, Kelly berinisiatif untuk naik ke kamar mertuanya. Namun, ia melihat tulisan darah dan mertuanya telah kehilangan nyawa. Lantas Kelly berlari ketakutan keluar rumah, disusul oleh Drake. Namun Drake jatuh pingsan karena busur panah yang ia cabut dari punggungnya. Terlihat si pembunuh mengikuti Kelly. Sesampai di sebuah rumah, Kelly melihat seseorang pria dengan alunan lagu yang terus berulang. Namun teriakan Kelly tidak ditanggapi oleh pria tersebut. Saat kemudian, Kelly terdorong oleh si pembunuh dengan kapak di tangannya. Tak sadar, ternyata pria yang duduk di sofa tersebut sudah kehilangan nyawa. Dalam keadaan terpojok, Kelly terbunuh dengan luka kapak di wajahnya. Crispian mengatakan ia akan keluar untuk mengambil mobil. Namun, ia akan kembali lagi dengan dalih mencari mobil lain dikarenakan mobilnya tidak dapat digunakan. Sambil menunggu Crispian, Erin mengambil peralatan dapur untuk melindungi diri. Seketika, si pembunuh datang, membawa jasad Kelly dan menyerang Erin. Untuk kedua kalinya, Erin berhasil menyelamatkan diri, bahkan hingga membuat si pembunuh tewas dengan luka di kepala belakang. Hal itu membuat Felix dan Z tercengang. Paul yang berada di lantai atas memeriksa setiap sudut ruangan, lalu menemukan sebuah botol dan mengira ada orang asing yang berada di rumah ini. Tak lama kemudian, Paul dikagetkan dengan kedatangan Felix dan Z. Tiba-tiba si pembunuh datang dan langsung membunuh Paul tepat di depan Felix anaknya. Melihat ayahnya terbunuh, Felix hanya diam saja. Dan ternyata pembunuh tersebut merupakan suruhan dari Felix dan juga Z. Tak lama kemudian, Drake terbangun berhadapan dengan si pembunuh, namun diselamatkan oleh Erin. Setelah itu, Felix dan Drake berbincang di ruang bawah tanah. Felix bercerita tentang kematian Kelly yang membuat Drake bersedih. Melihat Drake yang sedih, Felix menusuk Drake berkali-kali hingga tewas. Beberapa saat kemudian, para pembunuh berusaha membunuh Erin. Namun Erin berhasil kabur lewat jendela. Tapi naas, kaki Erin tertusuk serpihan kaca yang begitu dalam. Erin pun berlari dalam keadaan terpincang-pincang. Si pembunuh pergi mencari Erin. Erin yang sedang bersembunyi mendengarkan percakapan Felix dan juga si pembunuh. Di tengah percakapan, ponsel Erin berbunyi. Mendengar hal itu, si pembunuh menghampiri sumber suara. Namun yang terjadi, si pembunuh justru tewas di tangan Erin. Erin mengambil kapak pembunuh dan membuat jebakan di pintu. Sesaat setelah itu,
Z mengejar Erin ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah, Erin bertarung dengan Z yang berusaha membunuhnya. Melihat hal itu, Felix yang bawa pisau menusuk bagian belakang Erin. Terjadilah pertempuran di antara mereka. Erin memukul kepala Felix dengan blender, dan Felix pun tewas dengan kepala yang di blender. Tak lama kemudian, Z pun tewas di tangan Erin dengan tusukan di atas kepalanya. Beberapa saat kemudian, ponsel Felix pun berbunyi. Erin mengambil ponsel tersebut dan mengangkatnya. Dan ternyata itu merupakan suara Crispian. Erin pun akhirnya mengetahui bahwa Crispian, Felix, dan Z berencana membunuh keluarganya sendiri demi harta warisan. Seketika itu, Crispian masuk dan melihat Erin dengan berlumuran darah. Crispian tidak menyangka akan terjadi di luar kendalinya, dan Erin membunuh para pembunuh tersebut. Crispian pun memujuk Erin dengan uang, lantas tak membuat Erin luluh, lalu menusuk leher Crispian. Beberapa saat kemudian, satu tembakan mengenai bahu Erin. Tembakan tersebut berasal dari polisi yang Erin hubungi. Polisi tersebut masuk ke dalam rumah lewat pintu jebakan yang dibuat oleh Erin. Erin berusaha memperingati polisi tersebut, namun keadaan sudah sangat terlambat.